Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilken. Kali ini saya akan menceritakan kembali isi buku yang telah saya baca. Buku yang saya pilih yaitu berjudulkan Inner Feng Shui, karya dari Lilian Tu yang diterbitkan oleh PT LS Media Komput Indo pada tahun 2001. Alasan saya memilih buku ini karena isinya itu sangat menarik bagi saya. Buku ini mengajarkan tentang perkembangan batin dan bagaimana cara mendatangkan sebuah keberuntungan dari dalam diri kita. Tidak hanya itu, buku ini juga memuat praktik meditasi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan diri dan juga ketenangan pikiran. Oke, saya akan mulai memaparkan isinya, mulai dari halaman pertama hingga halaman 59. Sebelum kita membahas kembali buku ini, jadi saya telah membaginya menjadi 3 poin penting yang akan dibahas hari ini. Jadi kita akan mulai dari yang pertama, yaitu adalah membuka potensi pikiran yang luar biasa. Di poin pertama, kita ini kayak disuruh untuk memahami struktur pikiran dulu. Lilian Tho membagi pikiran menjadi 2 bagian yang besar, yaitu pikiran sadar dan juga pikiran bawah sadar. Dia mengibaratkannya ini pikiran sadar ini sebagai otak bagian atas, sementara pikiran bawah sadar ini adalah otak bagian bawah. Jadi di bagian di otak bagian atas ini adalah pusat intelektual. Jadi dia ini seperti mengendalikan aktivitas harian kita seperti makan, duduk, ataupun berjalan. Lalu di otak bagian bawah itu jauh lebih dalam. Ini yang mengendalikan emosi, insting, perilaku, sampai fungsi tubuh otomatis itu seperti detak jantung. Nah, jadi seringkali kita ini sulit untuk mengendalikan pikiran bawah sadar ini. Padahal di sana letak utama yang menentukan bagaimana nasib kita ini terbentuk. Jadi membuka potensi pikiran itu berarti mulai belajar untuk menyelaraskan kedua bagian ini. Jadi itu adalah inti dari poin pertama. Kita akan masuk ke poin kedua. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu menyatu dengan kesadaran ruang mental. Di poin kedua, kita akan membahas bagaimana pikiran itu sebenarnya membentuk suatu realitas. Di sini, Ririan untuk menekankan bahwa keadaan jiwa kita itu sangat terpengaruh oleh apa yang sedang kita pikirkan. Ada satu kutipan yang saya sukai, yaitu memikirkan keberuntungan akan membuatmu beruntung. Memikirkan kesialan akan membuatmu sial. Sesederhana itu. Maksudnya apa? Maksudnya itu pikiran kita itu seperti magnet. Tapi untuk bisa menarik sebuah keberuntungan, pikiran itu nggak boleh berantakan. Lilian itu mengingatkan itu agar kita itu tidak membiarkan pikiran kita meloncat-loncat. Istilahnya itu seperti monkey mind. Karena kalau pikiran kita itu nggak fokus dan gampang terdistraksi, kita itu nggak punya kendali atas emosi ataupun keyakinan kita. Jadi melatih fokus adalah kunci supaya kita itu nggak membatasi potensi yang ada di dalam diri kita. Itu adalah inti dari yang kedua. Kita akan lanjut ke poin ketiga. Oke, kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu adalah membersihkan ruang mental. Di poin ketiga adalah bagian yang paling penting, yaitu membersihkan sampah batin. Lilian Tho memperkenalkan 3 panah racun yang menjadi sumber utama kesialan dalam hidup. Yang pertama, yaitu adalah kemarahan. Kemarahan itu digambarkan sebagai bentuk dari kekerasan dalam diri yang merusak energi positif itu secara instan. Itu yang kedua, keterikatan. Keterikatan ini memicu keserakahan, nafsu, dan juga depresi. Keterikatan pada hal duniawi secara berlebihan justru membuat kita terlilit dalam ketidakbahagiaan. Dan yang ketiga, yaitu adalah ketidakpedulian. Ini adalah racun yang paling berbahaya karena sering tidak kita sadari. Ketidakpedulian di sini bukan
soal cuek ke orang lain, tapi pengabaian terhadap kondisi batin sendiri. Kita ini jadi buta terhadap apa yang salah dalam pikiran kita, dan sering menganggap remeh masalah yang ada. Sampai akhirnya kita itu gak sadar kalau pikiran itu sedang sakit. Jadi itulah 3 racun. Setelah membersihkan racun ini, kita itu diajak untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar. Alih-alih menanam benih negatif yang membuat kita kurang termotivasi, kita harus mulai menanam benih kebijaksanaan sejak dini. Karena pada akhirnya keberuntungan itu selalu dimulai dari pikiran yang positif. Itulah 3 poin utama yang saya pelajari dari halaman pertama hingga halaman 59. Buat saya bagian yang paling berkesan di awal buku ini adalah tentang membersihkan ruang mental yang tadi. Saya merasa sering banget terjebak di kondisi ini, terutama soal ketidakpedulian. Jujur, saya sering memilih untuk tidak peduli terhadap apa yang saya alami. Karena menurut saya itu ini adalah bentuk dari pelindungan diri atau cara saya lari dari hal yang tidak enak. Dan ternyata lari ini sebenarnya tidak menghilangkan sampah yang ada, malah ditumpuk semakin banyak. Dari buku ini saya sadar kalau lari bukanlah solusinya. Justru kita ini harus peduli dan berani untuk membersihkannya supaya ruang mental kita itu menjadi terasa lebih lega lagi. Sampai di halaman 59 ini, saya merasa buku Inner Feng Shui ini memberikan pemahaman baru bagi saya tentang pentingnya peduli terhadap apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Saya belajar bahwa keberuntungan itu bukan sekedar faktor dari luar, namun bermula dari batin yang bersih dengan menjaga pikiran tetap positif. Saya merasa bisa lebih tenang dalam menyikapi kejadian sederhana sehari-hari. Ini baru tahap awal saya membaca buku ini, jadi masih banyak bagian yang perlu saya pelajari lebih dalam. Dan akan saya bagikan progresnya kembali nanti. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan sampai jumpa.